Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto di sini. Di video kali ini kita akan bahas salah satu project crypto. Dia ini koinnya belum muncul di banyak market ya. Namun dia ini udah berani bilang kalau projectnya ini sudah lebih kuat dan lebih hebat atau lebih scalable ya daripada project-project blockchain lainnya gitu atau layer lainnya. Jadi ini adalah Radix ya namanya. Jadi linknya itu www.radixdlt.com. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Jadi Radix ini merupakan sebuah project. Dia ini menjadi layer satunya DeFi untuk penggunaan para developer, untuk fokusnya itu ke DeFi dan tentu saja dia berani klaim bahwa dia ini lebih skalabilitasnya lebih tinggi atau lebih baik daripada proyek-proyek serupa yang sudah ada seperti Cardano, Avalanche, Elrond, lalu ada Polygon seperti itu ya. Jadi klaimnya seperti itu. Jadi kurang lebih adalah si Radix ini itu sebuah protokol layer one pertama yang khusus dibangun untuk melayani DeFi ya. Jadi aplikasi ini fokusnya itu ke keuangan terdesentralisasi. Nah, dia melihat saat ini aplikasi DeFi keuangan terdesentralisasi ini saat ini itu dibangun di atas protokol yang kurang sesuai dengan tujuannya gitu loh. Dimana menyebabkan banyak masalah seperti kemacetan transaksi atau transaksinya lemot ya. Biasanya kalau kayak kita ambil contoh aja kayak Eth maupun BSC di mana kalau dia traffic lagi tinggi harganya naik namun pengirimannya pun lebih lambat gitu atau turun kecepatannya. Nah, itu salah satu masalah. Lalu ada peretasan atau hacking yang seperti kita tahu banyak banget DeFi mau di jaringan BSC, Polygon maupun di Eth banyak terjadinya hacking gitu loh. Dan juga uh, masalah lainnya adalah beberapa project serupa itu pengembangannya itu lebih lama gitu atau lebih sulit. Nah, Radix ini itu mengubah dengan memperkenalkan dia platform yang dapat diskalakan, aman oleh desain dan dapat ditulis dengan lingkungan build khusus DeFi untuk memudahkan membangun dan meluncurkan DeFi yang dapat diskalakan. Seperti itu. Maka dia klaim sebesar bahwa 10 kali developer productivity, 100 kali more DeFi security, keamanannya 100 kali lebih baik, lalu 1000 kali dia lebih skalabilitas di antara project serupanya seperti itu. Ya kan bisa lihat dia ada Hashgraph, Avalanche dan lain-lainnya. Nah, lalu kita kenalan dulu sama tokennya atau koinnya ya. Jadi Radix ini atau dengan tickernya itu adalah EXRD ya, EXRD ya, itu saat ini harganya di angka 1.344.000 per satu tokennya ya. Nah, sirkulasi yang beredar itu ada di angka 734.834.633 token. Lalu maksimal supply dia di angka 4.410.000.000, cukup besar ya, maksimal supply cukup besar. Namun kalian nggak perlu khawatir kenapa. Nah, nanti kita lihat alasannya apa kayak gitu ya. Nah, di sini kalau kalian lihat di chartnya ya, ini kan one day nih kita ambil 1 tahun ya, kalian bisa lihat sendiri dia itu pertama open itu di angka 2.568 ya. Waktu itu satu tokennya sempat mengalami kenaikan ya, turun jauh sampai sekitar 900 ya, sekitar 900-an, lalu sempat dia naik menembus all time high dia di angka 2.700, namun saat ini turun lagi gitu loh ya. Oke, nah ini kalau kalian memang tertarik mau beli XRD ini atau Radix ini, kalian bisa beli di KuCoin, Uniswap versi 2, Get.io, dan juga BitMEX. Oke ya, jadi saat ini exchange-nya itu terbatas, masih sedikit ya, jadi nggak banyak orang yang bisa membeli ini karena exchange-nya belum belum banyak gitu loh, masih sedikit. Nah, kita lihat langsung ke fungsinya. Di sini kita lihat ya, kita skip aja, kita lihat yang penting-penting aja. Nah, ini use case-nya atau penggunaannya. Jadi fokus tujuan dia adalah sebagai penggunaan smart money apps ya. Jadi smart money apps ya untuk decentralized apps untuk keuangan. Seperti apa? Seperti asset tokenization atau mengubah aset kita menjadi sebuah token seperti kayak USD menjadi USDT, USD menjadi Binance USD, lalu emas menjadi apa atau rumah menjadi apa seperti itu. Itu aset dijadikan sebuah token gitu loh.
Lalu ada decentralized exchange tentunya ya. Decentralized exchange berarti kayak PancakeSwap dan lain-lain seperti itu. Lalu ada yield optimization ya seperti Pancake Bunny, lalu seperti AutoShark ya yang fokusnya untuk yield optimizing. Lalu ada flash loan atau pinjam ya, meminjam peer-to-peer lending itu bisa dibilang seperti AFI ya, kalau nggak salah seperti AFI dan lain-lainnya itu flash loan. Lalu ada collateral lending ya. Jadi kita bisa menggunakan kolateral gitu loh supaya peer to peer lending itu lebih aman. Lalu dia bisa berintegrasi dengan Web3 atau versi baru. Kalau kalian nggak tahu bedanya web versi 3 dan versi 2 itu apa, kalian bisa googling aja ya. Saat ini Web3 ini memang lagi sebuah gebrakan baru gitu loh, gebrakan yang sangat mendukung ya untuk para pengguna atau para pecinta internet gitu loh. Lalu ada option dan derivatif ya. Lalu ada yield incentive, perceptual futures ya tentunya kalau kalian yang suka futures itu bisa juga. Lalu dia ada liquid staking. Lalu ada NFT. Nah, ini yang NFT ini yang lagi booming banget sekarang. Lalu ada CFMM ya seperti itu ya. Nah, next lalu dia ada staking ya. Jadi dia bisa staking. Jadi misal kalian kalau kalian pengen beli Radix lalu kan pengen hold, kalian bisa staking gitu loh dengan bunganya itu 34 sampai 36%, cukup besar. Contoh di sini ada kalkulatornya ya. Sorry. Nah, di sini kan bisa ada kalkulatornya ya. Jadi kalian bisa tes sendiri. Misalnya kalian punya radixnya itu atau token XRD-nya itu misalnya 100 ya. Kalian bisa naikin sendiri misalkan punya 100 dengan bunga tahunan 34 sampai 36%. Setahun kalian mendapatkan 35 XRD atau setara 3,41 dolar. Seharinya kalian akan mendapatkan 0,10 XRD atau 0,01 dolar seperti itu. Jadi ya kalian tinggal mainin aja kalkulatornya gitu loh. Di sini kan tinggal masukin kira-kira kan punya radixnya berapa. Ya misalkan punya 1000, kita anggap di sini 1000, ya anggap 1071 dah, biar nggak ribet ya. Tahunnya itu 383 XRD atau 36 dolar. Jadi ini lumayan banget. Nah, lalu fungsi staking ini apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus kalau pengen nge-hold, kenapa harus staking gitu loh? Tentu sebenarnya tujuan utama untuk si pengguna yaitu mendapatkan keuntungan gitu loh. Namun selain itu, ketika kalian staking itu kalian sudah membantu mengamankan jaringannya Radix gitu loh. Dengan kalian melakukan staking, semakin banyak dana yang kalian masukkan, maka kalian sudah berperan menjaga jaringan atau network dari Radix ini itu lebih aman, jauh lebih aman seperti itu. Jadi ini akan mendukung protokol dari mainnetnya dia kayak gitu. Oke ya. Nah, untuk ekosistemnya, saat ini Radix ini punya ekosistem, dia ini terintegrasi dengan Chainlink, ya, lalu ada Ren, ada Notoros, ada Copper, ada Quantstem, dan lain-lain gitu loh. Ya, jadi ini masih, kalau kalian lihat ekosistemnya memang masih kecil, karena memang masih baru, sehingga bisa dibilang potensinya masih cukup kelihatan kayak gitu. Lalu dia ini sudah punya misi, ya dia punya misi share million for 100 million DeFi users gitu. Atau ya target dia itu untuk fokus ke DeFi ya, yang tadi gue bilang ada Avi, ada Chainlink, and Stables, lalu ada Bepro dan Oneiro seperti itu, dan masih banyak banget gitu. Lalu untuk timnya ini dia ini punya track record yang cukup mengesankan, di mana sebagian besar timnya itu sudah memiliki pengalaman di berbagai tempat perusahaan-perusahaan besar yang sudah terkenal gitu, seperti Microsoft, Combinator, Cosensi, Kaiser, Permenta, Visa, ya T, Nvidia, Texas Instruments, NEM, IBM dan UBS seperti itu. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini ya timnya. Dia ini terbuka lebar, dia nggak ditutupi, jadi kalian bisa cek sendiri timnya seperti apa. Ya kalian bisa lihat Twitternya, kan tinggal klik logo Twitter aja jika ada. Ya ada Dan Hugles, Periat, Russell Harvey dan lain-lain kayak gitu. Oke. Nah, lalu roadmap-nya seperti apa? Roadmap-nya ini dia
cukup udah jalan ya, udah kelihatan jalan ya. Kenapa? Karena sebelumnya itu dia di Betanet ya, dia ini temporary test network. Namun Betanet itu udah selesai, dia udah pindah ke Olympia gitu loh. Olympia ini adalah sebuah decentralized network foundation di mana dia ini menggunakan unsharded Cerberus consensus ya, di mana dia ini low fees ya, biaya transaksi rendah, 50 TPS ya, transaction per second itu 50, lalu 5 second finality time, dan dia tentu saja menggunakan DPoS seperti itu. Oke. Lalu next itu dia ada Alexandria ya, ini kuartal 4 2021, kalian bisa baca aja di sini ya, tujuan dia mau kemana. Lalu ada Babylon, lalu ada Xi'an seperti itu untuk penamaan dari roadmap dia. Oke. Ya, kalian bisa baca di sini untuk roadmapnya, ini udah jelas banget sampai 2023 malah dia udah buat ya. Lalu next, dia ini punya wallet sendiri ya. Jadi di sini gue kenali dulu. Dia ini punya wallet sendiri namanya Radix ya. Jadi kalau kalian pengen staking kayak tadi ya, kalian pengen misalkan udah beli Radix lalu kalian pengen staking, dia kan bisa menggunakan walletnya Radix. Cuma sayangnya dia ini belum ada wallet mobile, belum ada di smartphone, hanya ada di PC atau laptop. Jadi kalian harus download walletnya di sini. Contoh, jika kalian pengguna Windows ya, kalian tinggal download aja di sini, download for Windows, lalu ada macOS, lalu ada Linux seperti itu. Ketika kalian udah download wallet ya, kalian buat wallet, lalu kalian tinggal pindahin aja Radix kalian, lalu kalian bisa mulai staking kayak gitu. Oke ya. Nah, kita langsung lihat ke ekosistemnya seperti apa dari tokennya. Ya, fungsi dari token Radix ini apa sih? Nah, ini kan yang pengen kita tahu. Kita pengen cari tahu apakah suatu saat token ini itu banyak dibeli oleh orang atau enggak gitu loh. Nah, seperti yang gue bilang, dia ini punya maksimal supply yang terbilang cukup besar gitu loh. Dia udah bilang maksimal supply itu di angka 4 miliar 410 juta. Ya, itu sangat banyak. Namun kan tenang aja, di sini dia udah bilang bahwa yang pertama adalah dia ini token burn ya, di mana setiap ada orang melakukan transaksi itu 100% seluruh transaksinya itu akan di burn. Oke? Okay? Berbeda dengan blockchain atau layer protokol lain, di mana kalau setiap kita melakukan transaksi, fee itu akan dibayarkan ke para validatornya gitu sebagai reward. Nah, kalau ini dia ini 100% itu akan di burn. Ya, jadi token itu akan terus berkurang selama ada orang melakukan transaksi. Ya, jadi misalnya gue kirim ke wallet orang nih si B misalnya, fee-nya misalnya anggap Rp1.000 ya, maka Rp1.000 ini ya udah anggap itu udah pasti hilang gitu atau dibakar gitu. Jadi tentu saja tokennya akan terus berkurang. Lalu yang kedua adalah dia ini lock up via post, di mana 53,8% dari token supply ini sudah di lock untuk post network gitu loh, atau proof of stake network. Jadi dari total 4 miliar sekian itu 53,8% itu sebagai reward staking. Paham ya? Jadi sebagai reward staking, jadi kalau kalian pengen dapetin tokennya ya itu kalian harus melakukan staking kayak gitu. Jadi dia sudah lock. Jadi 53,8% udah fix, nggak akan berkurang atau nggak akan bertambah. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada staking reward ya, 300 million XRD per year will go to stake for security the network. Jadi ada 300 million XRD yang akan dibagikan ke para seluruh staker untuk mengamankan jaringannya dia kayak gitu. Oke ya. Lalu kita next, dia easy ramp ya. Easy ramps dia itu ada bridge juga. Jadi kita bisa memindahkan Radix kita antara jaringan Ethereum maupun Radix kayak gitu. Lalu dia ada lookup via DeFi ya. Ya, jadi XRD ini dibilang menjadi kunci dari sumber untuk kolateral untuk DeFi gitu. Jadi misalnya contoh, dia punya DeFi yang berhubungan dengan kolateral, misalnya P2P lending di jaringan dia. Nah, pengguna bisa menggunakan XRD itu sebagai jaminan atau sebagai kolateral kayak gitu. Jadi sehingga mau nggak mau orang akan mau nggak mau harus punya XRD token, lalu dia harus melakukan hold atau dijadikan kolateral kayak gitu supaya dia bisa meminjam dana token atau koin lainnya. Lalu yang terakhir adalah fixed token supply ya. Jadi supply dia itu udah fix yang tadi gue bilang.
ya 4 miliar 410 juta ini udah fix, nggak akan naik, nggak akan berkurang. Maksimal supply dia itu udah seperti itu. Lalu dia berani bilang token ini nggak akan terpenuhi, maksudnya dari total sirkulasi supply yang beredar itu nggak akan mencapai 4 miliar bahkan dalam waktu 40 tahun ke depan. Ya, jadi dia udah hitung, udah klaim bahwa sirkulasi supply ini nggak akan mencapai 4 miliar bahkan sampai 40 tahun ke depan gitu loh. Jadi kalian tenang aja, sebagai investor itu bisa tenang karena nggak perlu takut bahwa tokennya ini akan beredar terlalu banyak di market gitu loh, karena memang sudah diatur supaya bahkan 40 tahun ke depan ya dia nggak akan full kayak gitu. Nah, di sini Radix ini saat ini token itu sifatnya ERC20 token ya. Dia jadi saat ini ERC20 token. Mungkin nanti dia akan migrasi ke mainnetnya dia ya, mungkin ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya ada untuk volumenya berapa. Walletnya itu udah 7.900 lebih. Artinya ada lebih dari 7.900 holder kayak gitu. Jadi masih sangat sedikit ya, masih sangat lumayan menjanjikan kalau kalian memang berani untuk investasi di project-project baru yang belum terkenal seperti ini kayak gitu. Nah, kalian bisa beli di yang tadi gue bilang ya, ada Bitfinex, KuCoin, Zerion, Uniswap, gitu, .io dan lain-lainnya kayak gitu. Lalu kita lihat untuk Telegramnya ya, jadi dia ada Telegram, Discord, Twitter, GitHub ya, kalian bisa join untuk mendapatkan informasi terbaru ya. Untuk Telegramnya itu ada di 14.782 member, sangat sedikit sekali, masih sedikit sekali. Lalu untuk Twitternya itu juga followernya hanya di angka 76.000 follower. Ya, dari Desember 2013 76.000 follower, jadi masih sangat sedikit. Ya, tentu saja sedikit. Lalu apakah dia update atau enggak? Dia update gitu. Kami bisa lihat di sini ya. CEO-nya juga si dan Huggesnya juga aktif kalian bisa baca di sini, dia aktif di Twitter dia, lalu Twitternya si Radixnya juga aktif. Jadi ini ibarat kayak kita ngelihat kayak Tron sama si CEO-nya, kayak BSC dengan CEO Binance seperti itu. Jadi dua-duanya baik si projectnya maupun si CEO-nya itu aktif gitu loh. Sama contoh kayak Cardano dan si CEO-nya. Seperti itu ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi mereka sangat aktif. Kalau kalian penasaran seperti apa ke depannya, update-nya seperti apa, lalu kalian pengen ngobrol-ngobrol atau nanya-nanya juga, kalian bisa join ke Telegramnya, Twitternya, dan tentu saja Discord-nya untuk diskusi lebih lanjut dengan sesama investor maupun dengan adminnya, kayak gitu. Oke ya. Lalu dia juga ada Spotify ya. Jadi CEO-nya ini juga ada bahas kayak Ama dan kawan-kawan itu bisa di Apple Podcast maupun Spotify kayak gitu. Jadi kalau kalian pengen dengerin CEO-nya ngomong apa, bahas tentang apa, nah kalian bisa mendengarkan percakapan mereka gitu loh. Oke ya, gue rasa cukup aja sampai sini untuk pembahasan soal Radix ini. Takutnya kalian bingung nanti seperti apa ke depannya, atau ini project apa sih ya, intinya seperti yang tadi gue bilang aja, simpelnya aja. Ya intinya dia ini bisa menjadi saingan atau the next-nya Polygon gitu loh. Jadi dia bisa jadi saingannya Polygon, bisa jadi saingannya BSC mungkin ya, walaupun dia layer 1 gitu, bukan sebuah blockchain tunggal ya. Namun tetap saja kita tahu bahwa Polygon ini sempat mengganggu pergerakannya BSC sebenarnya kalau kalian pernah perhatikan. Jadi udah terbukti bahwa market pernah terjadi di mana Polygon pernah berhasil sehingga banyak project yang dibangun di sana, banyak DeFi yang dibangun di Polygon, ya menggerakkan pasarnya BSC gitu. Apakah Radix ini bisa seperti Polygon atau jauh lebih baik daripada Polygon, kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Balik lagi kalian do your own research ya, kalian analisa lagi lebih dalam, kalian cari lagi informasi yang lain, kalian bisa buka sendiri website ya, kalian baca-baca dokumennya, itu jauh lebih bagus kayak gitu untuk menentukan apakah kalian akan investasi di Radix atau enggak. Oke ya. Sampai sini aja videonya ya, kita ketemu lagi di next video. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, dan tentu saja di share ke teman-teman kalian supaya nggak cuma di kalian aja ilmunya kayak gitu. Oke ya, sampai jumpa dan terima kasih. Bye bye.